Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali khutbah Jumat kali ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tidak henti-hentinya kita terima, yang susah kita untuk mengkalkulasi anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pada siang hari ini kita mewujudkan syukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita dengan memenuhi panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, dan kita memenuhi panggilan tersebut. Mudah-mudahan pengorbanan kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu pelajaran penting yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah setelah beliau ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau betul-betul memisahkan dan menjaga martabat kerasulannya untuk tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga beliau. Ada salah satu dialog yang mencerminkan bagaimana Rasulullah SAW betul-betul menjaga martabat kerasulan ini, karena setelah beliau ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul, diamnya adalah contoh, pembicaraannya begitu juga contoh, bahkan tidurnya sekalipun adalah sesuatu yang menjadi contoh bagi umat Islam sepanjang masa. Pada tahun kelima Hijrah, Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi lokasi di mana Rasulullah SAW harus melaksanakan ibadah haji, yaitu kota Mekah, sepenuhnya berada di bawah kontrol masyarakat Arab Quraisy ketika itu, yang mustahil mereka untuk memberikan izinnya bagi Rasulullah dan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Maka situasi ini sangat disadari dan dipahami oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang pelik. Tidak dilaksanakan ini adalah perintah Allah, tapi dilaksanakan akan mendapat hambatan yang sangat ketat dari Arab jahiliyah ketika itu. Maka setelah Rasulullah berunding dengan para sahabat, akhirnya diputuskan untuk tetap melaksanakan ibadah haji dengan berbagai macam protokol yang ditetapkan oleh Rasulullah ketika itu. Antara lain, kaum muslimin akan masuk Mekah lewat jalur yang tidak biasa untuk menghindari intelijen dan provokasi dari penguasa Arab Quraisy. Yang kedua, Rasulullah juga meminta kepada kaum muslimin yang akan berangkat ibadah haji untuk membawa hewan
hadyu diberi tanda sebagai bukan kendaraan perang. Dan Rasulullah memerintahkan juga agar kaum muslimin membawa pedang dalam keadaan tersarung sebagai pesan bahwa Rasulullah akan melaksanakan ibadah, bukan untuk berperang. Akan tetapi serapih-rapihnya perjalanan ibadah haji untuk pertama kalinya yang dilaksanakan oleh Rasulullah tetap tercium, karena situasi permusuhan tidak akan lepas dari kecurigaan. Akhirnya rombongan Rasulullah diketahui oleh Arab Quraisy, dan kemudian Rasulullah berhenti di satu tempat yang bernama Hudaybiyah, kurang lebih 10 atau 15 km sebelum Mekah. Bergantianlah utusan dari Quraisy menanyakan maksud kedatangan Rasulullah, dan dijawab dengan konsisten oleh Rasulullah SAW bahwa kami akan melaksanakan ibadah haji. Tapi jawaban Rasulullah itu tidak dipercaya oleh mereka. Akhirnya datanglah utusan yang terakhir yang dipimpin oleh seorang tokoh Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Maka begitu Suhail datang, Rasulullah mengatakan, tampaknya dengan mengutus orang ini, orang-orang Quraisy ingin berdamai dengan kita. Akhirnya terjadilah perdamaian. Makanya di dalam tarikh itu suka disebut sebagai Sulhu Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ada juga yang menyebut Al-Hudnah Al-Hudaybiyah sebagai perjanjian gencatan senjata di Hudaybiyah. Diangkatlah sebagai sekretaris Ali bin Abi Thalib. Tanpa mengambil waktu banyak, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada Ali, "Uktub ya Ali bismillahirrahmanirrahim." Tulislah Ali, perjanjian ini dimulai dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Di sini Suhail bin Amr sangat jeli sekali, dan tidak sia-sia Arab Quraisy mengirim delegasinya seorang diplomat muda yang cerdas dan berani, Suhail bin Amr. Maka proposal, usul dari Rasul agar perjanjian ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim langsung ditolak oleh Suhail bin Amr. La a'rifu hada, saya tidak setuju dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim yang akan buka perjanjian ini. Kami tidak mengenal kalimat itu. Jelas ini sebuah perlawanan yang ideologis dari Suhail bin Amr. Walakin uktub bismikallahumma, tulislah perjanjian ini dimulai dengan atas nama Tuhan. Tidak banyak memang perdebatan ketika itu. Akhirnya Rasulullah menyetujui. Umhuha, hapus saja dan tulislah bismikallahumma. Ada satu komentar dari pakar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW akhirnya menyetujui perjanjian itu dibuka dengan kalimah yang tidak berbasis kepada tauhid, itu atas nama Tuhan. Pertama, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, hendaklah umat Islam dalam situasi apapun untuk berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid, dan itu adalah ikhtiar yang harus dilakukan. Persoalannya apakah dakwah kita itu kemudian menuai hasil pada saat itu adalah bukan urusan kita. Tapi Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Dan yang kedua, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar umat Islam senantiasa apapun yang dilakukan harus atas nama
Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar umat Islam itu senantiasa menjadi pihak, menjadi entitas, komunitas umat yang mengambil prakarsa. Jangan pernah didahului. Sehebat-hebatnya pengikut, tetap di belakang. Sekecil-kecilnya inisiator, pionir, dia akan tetap di depan. Tampaknya ini juga merupakan esensi, substansi dari paradigma Al-Quran yang meminta kepada kita agar senantiasa berfastabiqul khairat. Bukan saja berbuat kebaikan, tapi senantiasa menjadi yang terbaik dan berada di garis yang terdepan. Umat Islam harus senantiasa mengambil prakarsa, mengambil inisiasi, menjadi inisiator, pelopor dan pionir. Setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkan lagi kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub ya Ali," tulis lagi. Tentunya membuat Suhail bin Amr juga kaget dengan inisiatif yang cepat, akurat, ya, langsung ke sasaran, tidak memberi ruang untuk berpikir bagi Suhail bin Amr. Mengatakan, "Uktub ya Ali," tulis. "Hadza ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah Suhail bin Amr." Tulis Ali, perjanjian ini dibuat antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Lagi-lagi Suhail kaget. Rasulullah memasukkan satu pasal yang memperlihatkan bagaimana Rasulullah itu betul-betul melihatkan kepada umatnya bahwa beliau representasi, bukan representasi pribadi Muhammad bin Abdullah, tapi dia berbicara atas nama umat Islam. Dan dia berunding adalah umat Islam, bukan Muhammad bin Abdullah. Mari kita lihat apa reaksi dari Suhail bin Amr. "Law na'lamu annaka Rasulullah." Seandainya saya mengakui engkau adalah utusan Allah, "ma sadannaka 'anil bait wa ma qatalnaka." Seandainya saya mengakui engkau itu adalah utusan Allah, untuk apa menghalangi engkau beribadah haji ke Baitullah? Wa ma qatalnaka, dan untuk apa saya memerangi engkau? Walakin uktub, tulislah perjanjian ini dibuat oleh Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Gentar Suhail bin Amr melihat begitu tangkasnya Rasulullah SAW, betul-betul sebagai Rasul, bukan pribadi Muhammad bin Abdullah. Maka Suhail mengusulkan agar diubah itu, tidak seperti pada pasal yang pertama. Ali bin Abi Thalib menolak untuk menghapus kalimat Muhammad Rasulullah. Ketegangan terjadi. Mungkin kita bisa membayangkan sosok Ali bin Abi Thalib, sahabat muda yang cerdas, berani, seluruh hidupnya berada di dalam garis dakwah Islam. Mungkin dia akan mengatakan, langkahi dulu mayat saya daripada harus menghapus ucapan Muhammad Rasulullah, karena ini bukan hanya sekedar tulisan, akan tapi adalah representasi dari umat Islam, bukan representasi dari Muhammad bin Abdullah, bukan. Akhirnya ketegangan itu berakhir karena kemudian Rasulullah mengatakan, "Arini makanaha." Coba Ali perlihatkan kepada aku mana tulisan Muhammad Rasulullah itu. Akhirnya dihapus sendiri oleh Rasulullah SAW. Dan ini menimbulkan keheranan bagi para sahabat. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dan untuk menenangkan dan meyakinkan, "Wallahi, demi Allah, ya,
Inni Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah. Wa in kadzabtumuni, meskipun mereka itu mendustakan, saya adalah utusan Allah. Dan sudah saya sampaikan kepada mereka, saya bertindak bukan atas nama Muhammad bin Abdullah, karena Muhammad bin Abdullah tidak ada urusan sama sekali dengan orang-orang Quraisy. Yang menjadi urusan bagi mereka itu adalah kerasulannya. Dan ini dipahami betul oleh Rasulullah SAW. Hanya beliau di dalam perjanjian ini langsung mengatakan, uktub ya Ali hadza ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah Suhail bin Amr. Dan betul saja reaksi juga sangat cerdas sekali, argumentatif, ideologis. Law na'lamu annaka Rasulullah ma sadannaka 'anil bait. Kalau saya mengakui engkau adalah utusan Allah, untuk apa saya menghalangi engkau beribadah haji di Baitullah? Wa ma qatalnaka, dan untuk apa saya menghalangi? Lakin uktub Muhammad bin Abdullah. Barakallahu fiihi wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekelumit kisah, katakanlah di area perundingan Rasulullah SAW di Hudaybiyah, bahkan ada pakar ahli tarikh yang mengatakan ini adalah salah satu perjanjian tertulis tertua yang pernah dibuat. Bahkan ada pakar yang mengatakan konon katanya teks perjanjian Hudaybiyah itu tersimpan di salah satu museum di London. Wallahu alam, saya belum pernah mengeceknya. Salah satu ibrohnya tadi yang saya sampaikan di awal, Rasulullah memberikan satu pelajaran pada kita. Bagi umat Islam yang diamanahi, katakanlah jabatan, maka ketika amanah itu sudah kita ambil, kita pegang, ada di pundak kita, maka sejak saat itu harus betul-betul menjaga marwah martabat dari amanah tersebut. Jangan terkotori oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi yang melekat. Makanya ketika Rasulullah SAW, katakanlah beliau sedang berkampanye bagaimana penegakan hukum dan keadilan, beliau mengatakan begini, lau anna Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah anak Muhammad. Beliau tidak mengatakan Fatimah anak Rasul, karena Rasul tidak punya anak. Yang punya putra itu adalah Muhammad. Makanya beliau mengatakan seandainya Fatimah anak Muhammad sarakat, mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan menghukumnya, kata Rasulullah. Di sini betul-betul Rasulullah mengajarkan kepada kita hati-hati ketika amanah publik melekat pada diri kita. Maka nuansa-nuansa kepentingan pribadi, debat keluarga itu harus sangat hati-hati. Kita harus betul-betul memperhatikan etikanya. Seringkali kita memahami hukum itu hanya yang tertulis, padahal jiwa daripada hukum itu adalah etikanya. Seringkali kita mengatakan tidak ada yang melarang. Maka jawabannya tidak semua ketentuan hukum itu dibuat secara tertulis. Justru jiwanya itu lebih banyak di luar yang tertulis. Itulah etika. Kalau orang melanggar etika pasti melanggar hukum. Tapi kalau orang melanggar hukum belum tentu dia melanggar etika. Konon katanya pernah ada usul dari para sahabat, katanya kaum muslimin pada waktu itu, agar putra
Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar menjadi pelanjut kepemimpinan beliau. Tampaknya aspirasi ini cukup rasional dan mewakili aspirasi publik. Beliau adalah seorang sahabat cerdas, ulama, memiliki skill kepemimpinan yang mumpuni. Tapi konon katanya Umar bin Khattab merespon, cukup satu Umar dari kalangan keluarga Khattab ini. Beliau bukan tidak tahu kemampuan putranya, akan tetapi beliau tidak ingin mewariskan sejarah kepada kita. Bagaimana umat Islam itu tidak menghargai merit, atau dalam bahasa Al-Quran, man amala solihan, siapa saja yang beramal soleh, yang berprestasi, min dzakarin wa unsa, baik laki-laki atau perempuan, dari keluarga mana dia berasal, akan tetapi dia memiliki prestasi, memiliki kapasitas, maka dia berhak untuk memegang amanah. Ini seringkali kita ini lupa terhadap satu nilai yang lebih tinggi daripada hukum yang tertulis, itu etika. Makanya Rasulullah SAW di dalam meja perundingan yang tadi, kalau kita jeli mencermati, ada sebuah pesan nilai yang luar biasa. Rasulullah SAW begitu beliau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, maka selesai sudah urusan-urusan pribadi dan keluarganya, karena apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, bahkan saya katakan diamnya saja itu adalah contoh. Maka Rasulullah tidak mau memberikan legasi contoh yang buruk untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, khususnya yang hadir pada siang hari ini di masjid ini, apabila satu saat diberi amanah oleh umat, oleh publik dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka contohlah Rasulullah SAW di dalam menjaga marwah dan amanah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Rabbana, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Berikanlah kepada kami kemampuan, keberanian untuk senantiasa mengikuti kebenaran, ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabbana, perlihatkanlah kepada kami kebatilan dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya. Berikanlah kepada kami kemampuan, kemauan dan keberanian untuk senantiasa menjauhi kebatilan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.